Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih menikmati begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat yang terus kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik, dan juga kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan seluruh orang-orang beriman hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelak menjadi orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi lewat video yang Ustaz buat, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema ruh dengan subtema jiwa. Ini ada di dalam Quran surat Al-Infitor ayat 5. Sebelum kita bahas pembelajaran kita kali ini, kita terlebih dahulu menghafalkan ayatnya. Quran surat Al-Infitor ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ustaz ulangi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sekali lagi, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi di sini ada huruf ain, kemudian sin, alimat nafsu, nafs, sin pakai sin ya, kemudian qaf, qaddamat, qaddamat wa akharat pakai kha, wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi silakan nanti teman-teman ulang terus minimal 5 kali sampai benar-benar hafal ya, benar-benar lancar. Kemudian arti ayat ini, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ustaz ulangi. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Sekali lagi, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari Quran surat Al-Infitor ayat yang kelima ini, bahwa setiap jiwa nanti akan mengetahui apa yang dikerjakannya bahkan sebelum waktu hisab tiba. Dan setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Ini juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ketika manusia meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah, manusia akan melihat semua perbuatannya selama di dunia. Perbuatan baik akan terus dirasakan sampai ketika di alam kubur dan di hari akhirat. Begitu juga dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia ketika di dunia akan terus dirasakan ketika di alam kubur hingga di akhirat.
Jadi setelah kita mengetahui hal tersebut, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah dan memperbanyak amal solih sebagai bekal kelak kita di akhirat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi harus lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah dan beramal solih. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, di mana anak Adam mati, maksudnya manusia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Jadi setiap manusia nanti akan mati, tetapi ada 3 perkara yang terus dirasakan oleh orang-orang. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak solih yang mendoakan orang tuanya. Sedekah jariyah itu seperti apa? Sedekah jariyah adalah contohnya ketika kita berinfak untuk masjid, kemudian masjid itu digunakan untuk sholat, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, membaca Al-Quran, maka pahala yang diberikan oleh Allah, kita ikut merasakannya. Bahkan ketika kita meninggal, selama masjid itu masih dipakai untuk beribadah, maka kita ikut mendapat pahalanya juga. Itu namanya sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, tentu. Sebagai contoh, misalkan seorang guru atau ustadz memberikan ilmu kepada santri-santrinya, kemudian santri mengamalkan ilmu yang sudah diberikan, maka selain santri tersebut yang dapat pahala, maka guru dan ustadz juga dapat pahalanya juga. Bahkan ketika guru dan ustadz sudah tidak ada, sudah meninggal, ikut mengalir, pahalanya terus mengalir kepada guru atau ustadz yang sudah meninggal. Ini berlaku juga buat teman-teman mengingatkan kepada kakak mungkin, atau kepada adik, atau kepada orang lain, berbagi ilmu. Maka ilmu yang teman-teman bagikan kepada orang lain itu, kalau teman-teman mengamalkan, maka kalian juga ikut mendapat pahalanya juga. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk terus berbagi ilmu kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, anak yang solih yang mendoakan orang tua. Ini sudah jelas. Jadi ketika orang tua mendidik anaknya untuk menjadi anak solih, kemudian orang tuanya meninggal, maka anak solih yang ditinggal itu akan terus mendoakan orang tuanya. Ingat, makanya teman-teman harus jadi anak yang solih. Ketika orang tua dari teman-teman sudah tidak ada, terus doakan mereka. Insya Allah doa itu akan terus mengalir kepada orang tua kalian. Dan akhirnya pada hari kebangkitan kelak, siapapun itu, manusia siapapun, setiap manusia akan mengetahui nasib mereka masing-masing. Apakah mereka akan menjadi hamba yang bahagia, ataukah mereka menjadi orang yang sengsara. Dan semua itu tergantung dengan amal solih manusia itu sendiri ketika di dunia. Maka dari itu, selama kita masih di dunia, perbanyak amal solih sebagai bekal kita di akhirat. Kalau kita berbicara tentang jiwa, tadi kita membahas tentang jiwa ya. Ada jiwa dibagi menjadi 3. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Menjadi 3 jenis, menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu an-nafsu al-amarah, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, mengajak untuk selalu mengikuti hawa nafsu, kemudian keinginan yang tanpa terkontrol. Sebagai contoh, kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian kita memaksakan diri
harus sekarang juga terpenuhi. Berarti itu adalah nafsu amarah yang bekerja. Dan ini adalah nafsu yang buruk dan tercela atau tidak baik. Karena senantiasa mengajak kepada keburukan. Tetapi sebagai catatan, ini adalah sebagai dasar dari jiwa manusia, nafsu ini. Tetapi tidak perlu khawatir, jiwa ini harus dipupuk, kemudian dibangun, kemudian dibina, dididik, dikendalikan, dibersihkan. Maka nafsu ini akan meningkat menjadi nafsu yang di atasnya. Nanti akan dijelaskan ya. Atau nanti bisa Ustaz sampaikan sekalian, yaitu nafsu lawammah. Meningkat menjadi nafsu lawammah. Kemudian meningkat lagi menjadi nafsu mutmainnah. Gitu ya. Jadi itu tingkatan yang pertama, yaitu nafsu al-amarah atau nafsu amarah. Yang kedua, an-nafsu al-lawammah. Ya, an-nafsu al-lawammah, yaitu jiwa yang gundah. Jiwa yang selalu mencela diri, menyesal karena bermaksiat atau berbuat keburukan yang dilakukan. Tetapi jiwa yang di golongan ini enggan meninggalkannya atau berat melakukan kebaikan. Jika nafsu mutmainnah adalah jiwa yang stabil, kemudian kokoh, tenang, tentram, maka nafsu lawamah yang kedua ini adalah jiwa atau nafsu yang labil atau masih goyang, masih naik turun gitu ya. Mudah berubah-berubah, kadang semangat beribadah, kadang tidak semangat, kadang mudah untuk berbuat buruk, berbuat tidak baik, kadang suka berbuat baik. Nah, jadi begitu. Kadang ingat sama Allah, kadang lupa diri. Itu adalah golongan jiwa yang kedua, yaitu nafsu lawammah. Dikatakan lawammah karena suka mencela diri sendiri. Kalau dirinya sedang berbuat jahat, kemudian akhirnya dia tersadar, kenapa sih saya berbuat jahat? Gitu. Dia mencela diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa itu? Itu termasuk nafsu yang lawammah. Dan yang ketiga, ini adalah nafsu yang paling baik, yaitu an-nafs al-mutmainnah. Nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Jiwa yang tenang, tentram, karena senantiasa mengingat Allah. Kemudian jiwa yang tenang dan tentram karena senantiasa gemar berdekatan dengan Allah. Kalimat-kalimat yang terucap selalu kalimat-kalimat yang baik. Selalu mengingatkan kepada ketakutan kepada Allah, takut kepada Allah gitu ya. Kemudian jiwa yang tenang dan tentram baik ketika ditimpa musibah maupun mendapat nikmat. Jadi ketika ditimpa musibah selalu berpikir positif, berpikir baik. Ini semuanya adalah cobaan dari Allah, maka saya harus bersabar. Itu yang dilakukan nafsu mutmainnah ketika mendapat musibah. Kemudian ketika mendapat nikmat, ini adalah nikmat dari Allah. Saya harus mensyukurinya.
dan saya harus memanfaatkan sebaik mungkin nikmat yang sudah Allah berikan. Itu adalah tanda-tanda dari nafsu mutmainnah. Dan inilah jiwa yang tenang dan tentram dalam iman, tidak tergoyahkan oleh keraguan-raguan dan hal yang membingungkan. Kemudian jiwa yang selalu rindu bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah jiwa yang ketika wafat dikatakan kepadanya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Ini terdapat di Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Semoga di golongan yang ketiga ini kita berada. Kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam golongan jiwa yang mutmainnah. An-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang lawamah atau bahkan jiwa yang amarah, nafsu amarah. Tetapi perlu teman-teman pahami juga, untuk bisa mencapai jiwa yang mutmainnah itu perlu berusaha keras, perlu terus berlatih, dan harus istiqomah, perbanyak belajar, menuntut ilmu, sehingga banyak hal yang teman-teman ketahui, sehingga dengan itu bisa berpikir, kemudian bisa menentukan mana yang baik. Begitu ya. Jadi terkait dengan jiwa, di dalam Al-Quran dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian yang ketiga nafsu mutmainnah atau jiwa mutmainnah, gitu ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah dan bisa menjadi manusia-manusia yang tergolong dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, yang selalu rindu dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari hal-hal yang menyesatkan atau perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ketika mendapat nikmat, banyak bersyukur. Ketika mendapat musibah atau cobaan, bersabar dan selalu berpikir baik bahwasanya nikmat dan cobaan yang diberikan merupakan dari Allah dan ada hikmah yang bisa diambil dari pelajaran tersebut. Saya kira, Ustadz kira pembelajaran kali ini kita cukupkan. Sebelum Ustadz tutup, seperti biasa, akan ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nanti tugas ini Ustadz berikan di Google Classroom, ya, yaitu perkalian 6. Silakan teman-teman kerjakan, kemudian dihafalkan ya, perkaliannya dihafalkan. Setelah hafal dan sudah dikerjakan, bisa difoto, dikirimkan ke Ustadz. Seperti biasa. Begitu ya, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada teman-teman semuanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.